Halo teman-teman, izin perkenalkan diri. Saya Davandika Pramudia dari Angkatan 73 Latsar CPNS Pemerintah Kota Bontang akan membawakan materi yang berjudul Lokomotif, Loyal, Kolaboratif, dan Adaptif. Seperti yang kita tahu, SN di Indonesia memiliki nilai-nilai dasar, di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, pada kesempatan kali ini, kita membahas tiga nilai saja, yaitu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Loyal dapat diartikan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mengapa loyalitas dibutuhkan? Karena untuk mencapai 4 tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkan ASN-ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta mampu menjadi berkat dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai dengan fungsinya sebagai ASN, sebagaimana tertuang dalam pasal 10 UU nomor 5 tahun 2010 tentang ASN. Sikap loyal dapat dicontohkan seperti para pendahulu kita yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berikut saya akan memutar video salah satu peristiwa besar saat mempertahankan kemerdekaan, yaitu pertempuran heroik arek-arek Surabaya. Setelah mendapat restu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan di Jalan Mawar, Surabaya. Dan akhirnya, jam 11 malam 9 November 1945, suara Bung Tomo mengudara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekarang. Banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih. Maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dari pertempuran tersebut dapat dilihat bagaimana para pejuang terdahulu itu kuat keinginannya untuk mempertahankan negara yang baru sumber jagung ini. Padahal kalau dilihat dari segi persenjataan, jelas kalah dengan negara Inggris yang sudah lebih dahulu merdeka. Yang kedua, kolaboratif. Menurut Abdul Shani, seorang sosiolog, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Menurut Kustumato, terdapat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, formulasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Dan yang kelima, strategi. Yang ketiga, adaptif. Menurut Robbins, adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Dengan bersikap adaptif akan berpengaruh pada mutu kerja. Penekanan pada mutu kerja juga secara makna tertuang dalam peran pegawai ASN sebagaimana ditetapkan pada pasal 12 UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu
sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijaksanaan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hubungan itu, maka efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu menjadi kata kunci bagi ASN agar berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Konsekuensi penting dari komitmen mutu ini adalah bahwa ASN harus memastikan pelayanan publik terselenggara sebaik mungkin dengan cara apapun, sekalipun harus melakukan perubahan, penyesuaian, atau adaptasi tentunya. Nah, dalam penerapan nilai ASN pada kolaboratif dan adaptif dapat dilihat pada berita berikut. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam acara perayaan peringatan Hari Pajak mengungkapkan, terintegrasinya NIK sebagai NPWP merupakan salah satu cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpajakan ke depannya. Hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 19 juta NIK yang terintegrasi dengan NPWP dan dapat digunakan untuk mengakses layanan perpajakan. Implementasi penggunaan nomor induk kependudukan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak dalam rangka melakukan transaksi pelayanan dengan kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari berita tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan NIK bagi NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 2 Ayat 1A berbunyi sebagai berikut. Nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Untuk wajib pajak badan pajak dapat menggunakan nomor izin berusaha yang sekaligus menjadi NPWP. Kebijakan NIK sebagai NPWP ini dilibatkan Kementerian Dalam Negeri yang mengurus NIK dan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab terkait NPWP. Hal tersebut membuktikan bahwa antar kementerian mengadakan kolaborasi untuk terciptanya sistem yang lebih baik. Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP dapat dikatakan sebagai perilaku adaptif, yaitu berusaha untuk mengimplementasikan single identity number dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Tetap semangat untuk menerapkan nilai-nilai ASN yang telah dibentuk, karena dengan diterapkannya nilai-nilai tersebut, harapannya kualitas negara ini semakin baik seiring berjalan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.